wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung. Pada jenis bioteknologi ini umumnya menggunakan makhluk hidup maupun mikroorganisme untuk dalam rangka menghasilkan dan memodifikasikan suatu produk melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngejelasin ciri-ciri dan karakteristik dari bioteknologi konvensional. Nah, secara umum bioteknologi konvensional itu memanfaatkan prinsip, yaitu prinsip fermentasi, di mana ada suatu mikroorganisme secara utuh dan secara langsung, dan alat dan bahannya pun sederhana atau alami. Nah, dan juga bioteknologi konvensional ini tidak memerlukan proses yang menggunakan keahlian khusus, dan juga terkesan lebih sederhana deh teman-teman. Nah, kalau misalnya skala produksinya juga, bioteknologi konvensional itu cenderung lebih kecil dan juga harga-harganya atau biayanya relatif lebih murah. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman? Jadi bioteknologi konvensional itu bisa ditemukan di sekitar rumah dan juga kita bisa buatnya di rumah. Jadi kita melakukan proses fermentasinya di rumah. Jadi kayak kita bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita, dan juga proses produksinya hanya beberapa minggu atau bahkan ada yang cuma 3 hari doang teman-teman. Tapi di situ kita bisa melakukan proses bioteknologi konvensional atau dengan prinsip fermentasi. Jadi kayak gitu teman-teman. Semoga mudah dipahami dan bye-bye. Nah, salah satu contoh dari proses bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape singkong. Nah, di mana pada proses pembuatan tape singkong ini tuh singkongnya ditaburin sama ragi yang didiamkan selama 3 hari. Nah, proses ini juga membutuhkan bantuan mikroorganisme yang berupa jamur. Ada jamur Aspergillus sp, jamur Saccharomyces cerevisiae, dan adanya bakteri yang bernama Acetobacter aceti. Hasil dari mikroorganisme tersebut akan mengubah rasa singkong menjadi lebih manis dan mengeluarkan sebuah aroma yang khas. Selain tape singkong, ada juga contoh lain dari hasil proses bioteknologi konvensional ini, yaitu seperti yogurt, natari koko, tempe, dan kecap. Oke, contoh lainnya yang pertama ada fermentasi yang dibantu oleh keju, tempe, yogurt, kecap, cuka, dan sebagainya. Yang kedua, bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Yang ketiga, ada sapidersi yang merupakan hasil mutasi yang dapat menghasilkan susu dengan kandungan krim yang banyak. Oke, karena tadi udah dibahas, udah disebutin contoh bioteknologi konvensional itu apa aja gitu kan. Nah, sekarang kita bahas mengenai manfaat bioteknologi konvensionalnya. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama bisa meningkatkan kandungan gizi suatu produk, baik berupa makanan atau minuman. Nah, terus juga bisa meningkatkan proses industri pertanian sebagai komoditas industri serta industri perdagangan, dan juga bisa menambah jumlah lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga bisa ngasih keuntungan dalam mempromosikan produk industri dalam negeri.